Ya, hello guys, sobat happy GN Person semuanya. Dengan kita lagi GN Person. Ya, seperti judul thumbnailnya, kali ini kita mau berbagi informasi tentang sejarah berdirinya Bukit Tangkuban ini. Nah, pasti seru banget ya guys ya. Jadi buat sobat yang mau tahu sejarah berdirinya salah satu wisata yang ada di Jawa Tengah ini, yaitu Bukit Tangkuban, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Check it out. Pak, siang Pak. Ya, Dari ini kita kan mau promosiin Tangkuban ya Pak ya, wisata ya Pak ya. Jadi kita mau apa namanya? Tanya-tanya ringan aja sih Pak, nggak berat-berat soal wisata Tangkuban ini. Nah, kalau boleh tahu Tangkuban ini berdiri sejak kapan Pak? kalau wisata Tangkuban sendiri itu dirintis dari tahun 2016. Kemudian kita launching itu tahun baru 2017. Kita tetapkan sebagai tanggal satunya itu sebagai anniversary dari Bukit Tangkuban itu sendiri. Berarti kurang lebih sudah 3 tahun lebih, kurang 4 tahun kurang. Oh, sudah 4 tahunan kurang ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ide di berdirinya Tangkuban ini ide dari seorang pribadi atau tadinya dari seorang kelompok gitu Pak? Ya. Kelompok. Jadi adanya wisata Bukit Tangkuban itu sendiri, kita awalnya itu memang dari pemuda yang dulunya hanya mungkin kumpul gitu. Tapi ada beberapa dari senior kita yang kita punya potensi Bukit Tangkuban. Kenapa kita tidak olah menjadi sebuah wisata? Sedangkan di sekeliling kita ada Bukit Pupusan, kemudian Balai Gandrung itu muncul dulu. Sedangkan kita kan masih baru ya, pas itu belum ada pernyataan untuk membuat wisata. Berdasarkan itu, padahal kita tuh punya potensi yang luar biasa. Kenapa kita tidak olah? Hanya segenap pemuda kurang lebih 15 orang itu namanya kerja keras lah ya. Iya ya Pak. Obat alas. Kita buat spot-spot sederhana dulu itu dengan bahan yang ada seperti kayu pinus, kemudian bambu yang ada di sekeliling kita buat rumah-rumah pohon. Terus sebagai spot, kemudian parkir pertama itu yang sekarang lagi buat senang itu. Oh iya. Itu parkiran pertama kita manual ya, pakai cangkul. Nah itu akhirnya berjalan, kita mulai serius. Akhirnya dikelola, dikemas biar kita sama-sama konsisten di sini. Pemuda dari 15 orang, kemudian alhamdulillah sekarang sudah bertambah kurang lebih 70 orang. Pemuda termasuk yang sepuh-sepuh juga ada, itu yang tidak masuk ke karyawan. Oh gitu Pak. Jadi awalnya kita manfaatin apa yang ada gitu ya Pak, istilahnya ya Pak ya. Yang tadinya biasa terus kita ubah jadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Iya. Oh iya, sangat inspiratif sih Pak itu Pak. Yang jelas kalau masalah kita jangan lihat hasil ya, tentunya kita harus melihat juga prosesnya. Adanya Bukit Tangkuban yang sekarang mungkin seperti ini kan dulunya seperti apa, itu yang harus kita cari tahu. Jadi enggak enak ya itu sebagai enggak. Itu kerja keras kita tuh puasa dari teman-teman yang babat alas itu sendiri, makan bawa sendiri, rokok bawa sendiri kan, cangkul dan sebagainya bawa alat sendiri. Oh apa sendiri ya Pak ya? Sendiri. Jadi mereka tidak memikirkan kenyong dibayar apa atau enggak. Oh iya. Kurang lebih selama 6 bulan itu sampai launching. Iya. Kita masih terus. Oh iya. Rasanya puasa lah. Selama 6 bulan mau berdiriin wisata ini, apa-apa makan biaya sendiri semua ya Pak ya. Kita belum memikirkan berapa saya gajinya sehari dan sebagainya tuh kita nggak memikirkan itu. Jadi awalnya emang niat baik ya Pak ya, manfaatin apa yang ada gitu ya Pak ya. Orientasi kita
yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat sekitar, terutama bagi pemuda, biar pemuda tuh dulunya tuh di sini pemuda rata-rata lulus SD SMP merantau. Itu seperti itu. Nah, dengan adanya Bukit Tanggaban ini harapannya kita bisa merekrut seluruh SDM yang ada yang produktif untuk biar tidak merantau. Kita memajukan potensi khususnya di wisata yang ada di sini. Oh, itu harapan dan usahanya ya Pak ya, ke depannya. Nah Pak, ini kan sekarang lagi musim-musimnya virus ya Pak ya, corona ya Pak ya. Nah, sementara di himbauan pemerintah, virus corona ini kan kita dilarang berkumpul ya Pak ya. Nah, dari Bapak sendiri, bagian pengurusnya, himbauan apa yang Bapak tegakkan biar terhindar dari efek virus ini? Ya. Dulu pada saat kita memang sempat berhenti kurang lebih 3 bulan ya. Sempat berhenti, kemudian kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Muspika, kemudian Dinas Pariwisata. Itu beliau-beliau menghimbau silahkan, tapi konsekuensinya itu kita harus menyediakan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, masker. Itu kan pasti kalau masuk loket menawarkan masker, saya yang nggak bawa ya. Itu kemudian hand sanitizer, tempat cuci tangan pun kita fasilitasi di area parkir utama, kemudian di masing-masing wahana seperti ATV, Taman Langit, warung-warung, kemudian Arcafe sendiri. Di area camp juga ada toiletnya dan ada keran untuk cuci tangannya juga di situ. Jadi yang terutama itu tempat cuci tangan sudah ada, kemudian himbauan pemakaian masker dan sebagainya terus kita jalankan. Kalau untuk dari pengelola sendiri itu himbauan kita selalu menghimbau kepada seluruh pengunjung untuk memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Itu 1 jam sekali pasti kita himbau, ataupun ketika ada kerumunan pasti ada himbauan baik yang dari Taman Langit ataupun dengan Megapon. Oh gitu, jadi kita walaupun kondisi kayak gini kita tetap berdiri, kita nggak asal-asalan ya Pak ya, kita tetap jalan, tetap sesuai prosedur ya Pak ya. Ya, begitu ya guys ya, untuk penjelasan sejarah tentang gimana berdirinya wisata Bukit Tanggaban ini. Semoga bisa memotivasi sahabat semuanya tentang gimana sih kita bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya Bukit Tanggaban ini, yang tadi awalnya hanya sebuah bukit berisi pohon-pohon pinus, ini telah menjadi sebuah wisata yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung wisata itu sendiri. Nah, buat sobat yang di lingkungannya ada lahan kosong atau apa yang sekiranya sobat punya ide nih untuk pengen berdiriin sesuatu, nah sobat tinggal usahain aja kan, biar kedepannya tempat tersebut bisa menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Sayang kan daripada dibiarin. Oke, kita GN Person pamit. Thank you for watching. See you, goodbye. Next time GN Person. Halo guys, kita lagi liburan ke Bukit Tanggaban karena kita pengen nyobain lagi buat review pariwisata ini. Baru kali ini guys. Baru kali ini satu kali nih gue nih. Baru 1 kali katanya Mas Indra nih di sini. Baru sekali ya Mas ya? Iya.